Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan Science Data di VS Code. Pada langkah pertama ini, kode ini digunakan untuk menginstal library yang dibutuhkan di praktikum Neo4j menggunakan Python. Neo4j ini digunakan untuk menghubungkan Python dengan database Neo4j desktop sehingga Python dapat menjelaskan query. Pada pandas ini digunakan untuk mengolah dan menampilkan hasil query dalam bentuk label atau data frame agar lebih mudah dibaca. Pada codingan di langkah kedua ini digunakan untuk mengimpor library yang dibutuhkan agar Python bisa bekerja dengan data dan database di Neo4j. Seperti itu, import OS ini untuk mengakses fitur sistem dalam file, dan from get pass ini untuk menginputkan password dengan aman, dan untuk import pandas untuk mengelola data tabel atau CSV. From Neo4j ini untuk menghubungkan Python ke database Neo4j. Print untuk menampilkan pesan bahwa semua library berhasil dipanggil. Pada langkah ketiga ini, yaitu Neo4j URI ini untuk sebagai alamat Neo4j-nya, dan Neo4j username ini sebagai untuk username login, dan password untuk passwordnya, dan serta nama untuk Neo4j database ini untuk sebagai nama database yang akan dipakai. Lalu print URA, username, dan database. Langkah keempat ini penjelasannya itu grab database untuk membuat koneksi ke Neo4j, dan out username password untuk login ke database, run query ini untuk menjalankan perintah, dan pdtt data frame data untuk menampilkan hasil query, serta return koneksi berhasil untuk mengecekkan apakah koneksi Python Neo4j berhasil. Di langkah keempat ini yaitu pada session run ini untuk membuat fungsi menjalankan query Neo4j, dan record data untuk sebagai record data ini untuk mengambil data dari Neo4j, dan PD data frame ini untuk mengubah hasil query menjadi tabel agar mudah dibaca. Dan ini untuk menguji apakah Python sudah berhasil terhubung ke Neo4j. Di langkah ketujuh ini, kode ini digunakan untuk mengosongkan database Neo4j di awal agar data lama terhapus. Di langkah keempat ini, kode ini digunakan untuk menyiapkan data e-commerce yang akan dimasukkan ke database Neo4j. Penjelasan singkatnya itu pada customers ini sebagai data pelanggan, kategori untuk data, kategori produk. Produk ini data produk beserta harga dan kategorinya, dan forecast ini untuk sebagai data transaksinya. Langkah ke-9 ini untuk menyimpan data e-commerce sementara di Python sebelum dimasukkan ke Neo4j. Penjelasan singkatnya itu pada data pelanggan ini kategori produk dan pembelian dibuat dalam bentuk list dan dictionary. Kategori data tersebut nantinya akan dipakai untuk membuat node dan relasi di database Neo4j. Dengan cara ini, banyak data bisa dimasukkan sekaligus dengan lebih mudah. Selanjutnya itu di langkah 10 ini digunakan untuk memperbarui fungsi query agar bisa menerima parameter data dari Python ke Neo4j. Di langkah ke-9 ini, di langkah ke-11 ini untuk digunakan menambahkan data kategori ke database Neo4j berdasarkan kategori ID. Langkah ke-12 untuk digunakan untuk menambahkan data produk dan menghubungkan dengan kategori di database Neo4j. Langkah ke-13 ini, kode ini digunakan untuk masukkan data transaksi pembelian ke database Neo4j. Query nanti akan mencari data customer dan produk, lalu membuat relasi box antar keduanya. Selain itu, kode juga menyimpan informasi jumlah produk yang dibeli, quantity, dan tanggal pembeliannya.
Pada langkah ke-14 ini, kode ini digunakan untuk menghitung jumlah node pada database Neo4j berdasarkan label yang dimilikinya, seperti query match ends untuk mengambil semua nodes, lalu label ends menampilkan jenis label node setiap kategori dan produk, sedangkan cons untuk menghitung total node pada setiap label. Hasilnya nanti digunakan untuk memastikan data sudah berhasil masuk ke database Neo4j. Seperti ini kategori totalnya 2 dan satu produk totalnya ada 4. Pada langkah ke-15 ini, kode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi pembelian pada database Neo4j sehingga query mencari relasi box antar customer dan produk, lalu menampilkan nama customer, nama produk, dan jumlah pembelian quantity, harga produk, price, dan subtotal hasil perkalian quantity dan price, serta tanggal transaksinya, dan data kemudian diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Di langkah ke-16 ini digunakan untuk mencari produk terlaris pada database Neo4j. Query akan menghitung total jumlah pembelian dari setiap produk melalui relasi box antar customer dan produk. Langkah ke-7, kode ini digunakan untuk menghitung total belanja setiap customer pada database Neo4j, dan query akan mencari relasi box antar customer dan produk, kemudian menghitung total pengeluaran total spending dengan rumus jumlah pembelian quantity lalu dikalikan dengan harga produk price. Langkah ke-18 ini digunakan untuk menampilkan transaksi pembelian berdasarkan customer tertentu di database Neo4j. Nilai customer ID dapat diubah sesuai customer yang ingin dicari, seperti C001, C002 hingga C003. Di langkah ke-19 ini digunakan untuk memberikan rekomendasi produk kepada customer berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli sebelumnya. Langkah ke-20, kode digunakan untuk menambahkan transaksi pembelian baru ke database Neo4j, dan data nanti akan dimasukkan meliputi customer ID, product ID, quantity, dan date atau tanggal transaksi. Nanti query akan mencari data dan produk yang sesuai, kemudian membuat relasi box antar keduanya beserta informasi quantity dan tanggal pembelian. Dan langkah 21 ini kode digunakan untuk mengecek kembali produk terlaris setelah transaksi baru ditambahkan ke database Neo4j, dan query akan menghitung ulang total jumlah pembelian dari setiap produk melalui relasi box, kemudian menampilkan nama produk dan total penjualannya total sold. Hasil data diurutkan dari produk dengan penjualan terbanyak hingga paling sedikit untuk melihat peringkat produk terlaris yang berubah. Dan ini contoh relasinya. Di sini ada fashion. Ini seperti basic tersier, kategorinya di fashion, sneaker di fashion, mekanik di elektronik, dan wireless mouse di elektronik. Dan ini contoh di relationship. Di ini sneakers di fashion, basic search di fashion, wireless mouse di fashion, dan mekanik ini di fashion. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.